Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Rekan-rekan kerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di tempat yang semoga senantiasa Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menaungi kita taufik hidayahnya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga beliau, dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga kiamat kelak. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mas-mas dan mbak-mbak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah sikap karakter yang itu sangat kita butuhkan, dan itu termasuk daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diajarkan kepada para sahabatnya, dan dimulai dulu dari beliau, sehingga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah panutan, uswah. Uswah itu diikuti. Semua apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya akhlak saja, tapi semuanya. Yang utama adalah akidah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan menggali dan mempelajari sebuah akhlak karakter seorang muslim, yaitu kalau bahasa Indonesia selflessness, yaitu lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Dalam bahasa Arab itu berubah, akhlak tersebut bernama al-ithar. Ithar dari kata athara yu'thiru itharan, mendahulukan kepentingan atau kebutuhan orang lain daripada dirinya dalam kondisi dia butuh. Berbeda sedekah. Sedekah itu biasanya an-dhahril ghina, dari kondisi yang cukup, sehingga dia memberikan uang dari yang dia tak butuhkan. Kalau kita kondisinya itu lebih kondisi lebih baik dan lebih utama amalannya. Karena ithar ini tidak dilakukan kecuali dengan pengorbanan. Pengorbanan itu mengorbankan ego dirinya, ya, yang selama ini kan kita, apalagi generasi-generasi muda itu lebih mengedepankan ego masing-masing. Egonya besar sehingga sulit untuk merubah sikap dan karakternya. Selfishness atau dikatakan ithar, atau dalam bahasa kita itu lebih mengedepankan orang lain, dijelaskan oleh para ulama. Secara bahasa itu artinya at-taqdim wal ikhtiyar wal ikhtisas. Taqdim itu mendahulukan. Ya. Taqdim itu mendahulukan. Mendahulukan apa? Ya, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Al-ikhtiyar menawarkan pilihan, dan juga al-ikhtisas memberikan kekhususan yang dia miliki diberikan ke orang lain. Adapun secara istilah, karakter ini dijelaskan oleh Al-Jurjani dalam kitab beliau At-Ta'rifan.
jilid yang pertama halaman 59. Beliau menjelaskan di situ al-ithar an yuqaddima ghairahu ala nafsihi fi naf'i lahu. Jadi ithar itu mendahulukan selain dirinya daripada kepentingan pribadinya. Wa huwa an-nihayah fil ukhuwah. Nah, ini puncak sebuah persaudaraan. Ya, puncak tertinggi nilai sebuah persaudaraan itu adalah lebih mengedepankan temannya ya daripada ego dirinya. Nah, persahabatan seperti itu. Yang namanya persahabatan, dia akan lebih memberikan keutamaan atau khususan dia untuk saudaranya. Nah, ini kalau puncaknya ya. Tapi kalau kita masih ada ego, masih ada protek, ini untuk saya, nah itu sekedar teman. Tapi kalau sudah sahabat, ya apapun yang itu menjadi kekhususan kita, kita akan berikan. Itu puncak daripada persaudaraan atau persahabatan. Adapun Ibnu Miskawih, seorang ulama, itu menjelaskan, ithar itu fadilatun lin nafsi biha yakuful insan an ba'di hajatihi. Fadilah, keutamaan jiwa, keutamaan diri, di mana seorang itu menahan kekhususan kebutuhan sebagian dari miliknya yang dia khususkan. Artinya ini milik khususnya dia, yang kalau secara umum orang lain nggak boleh mengotak-atik, tapi dia menahan untuk dirinya sehingga memberikannya kepada yang lebih berhak. Ya, luar biasa. Ini sebuah karakter yang zaman sekarang itu jarang kita dapati. Mungkin zaman dulu persahabatan luar biasa banyak kita dapati. Mungkin zaman-zaman kita kecil itu kalau kita dulu di zaman-zaman tahun 90-an ya, itu kan banyak film-film keren tuh, film-film anak-anak persahabatan yang dia lebih mengorbankan dirinya untuk sahabatnya dan sebagainya, itu keren. Tapi zaman sekarang ini acara TV itu sangat merusak, isinya cuma cinta-cinta doang, tidak ada yang mendidik, belas jelek lah, tidak layak dikonsumsi. Kalau dulu masih mending, masih bagus. Entah kenapa yang dulu-dulu yang sifatnya mendidik hilang itu kenapa, tidak tahu ya. Apakah memang sengaja generasi-generasi muda itu dibikin cinta-cinta romansia dan sebagainya, pikiran cuma itu saja, tidak membangun karakter yang bagus ya. Padahal dulu tuh kalau lihat film-film dulu itu keren-keren ya, ada apa itu Laskar Pelangi dan sebagainya, saya cuma tahu aja ya, dan sebagainya. Apalagi yang tahun 80-an itu banyak sekali. Ada di situ film-film yang itu mendidik anak itu jadi memiliki pengen niru seperti itu ya, karakter seperti itu. Dan sekarang hampir dikatakan hilang demi rating, demi rating ya. Nah, yang seperti ini perlulah kita ini menggali kembali ya, kita pelajari kembali dengan kisah kehidupan para sahabat terdahulu, kehidupan para salaf, bagaimana mereka itu lebih mendahulukan saudaranya ketimbang dirinya dalam posisi dia itu sebenarnya butuh ya. Contoh kisah cerita dalam sebuah perangai, ada para sahabat itu, ini air tinggal 1 gelas, tapi yang butuh itu 1 kalakoh, 1 kumpulan itu. Ketika dia mau minum, lihat saudaranya yang begitu haus, dia nggak jadi, padahal dia butuh, dia berikan ke saudaranya. Ketika diterima, dia mau minum, lihat saudaranya kembali, ternyata dia lebih butuh, padahal dia butuh, dikasihkan. Sampai muter lagi dan didapati yang pertama itu sudah meninggal karena kehausan ya. Luar biasa. Ada yang seperti itu, Masya Allah. Perlu kita contoh yang seperti itu. Contoh juga kisah sahabat ketika hari persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar ya. Ada sahabat-sahabat Muhajirin
yang dipersaudarakan dengan sahabat-sahabat Ansar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat muhajirin yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau hijrah ke Madinah. Beliau nggak bawa apa-apa. Beliau nggak punya perbedaan sedikit pun. Hijrah terus nol betul bahasanya. Yang saya bawa ya baju saya dan saya. Gitu. Ke Madinah dipersahabatkan dengan seorang sahabat Ansari, seorang Ansar ya, penduduk Madinah, nama nggak salah Sa'ad bin Ubadah atau siapa yang saya lupa. Maka saudara Ansar ini ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dari kalangan muhajirin, yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ditawarkan baru saja, ya, jadi sudah resmi dari saudara Rasulullah SAW. Ditawarkan Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, bahasa kita ini, aku punya 2 kebun kurma. Ya, namanya kebun kurma itu nggak mungkin kan 100 meter, 1000 meter itu nggak mungkin, hektaran, karena antara jarak pohon kurma dengan pohon kurma berikutnya itu minimal 5-6 meter. 5-6 meter baru ada pohon tersebut. Berarti membutuhkan banyak luas sekali lahannya, dan itu berbuah dan menghasilkan. Ya, belum menawarkan, aku punya 2 kebun, aku bagi, yang satu buat saya, yang satu buat kamu, mau nggak? Luar biasa. Zaman sekarang ada nggak? Nah, mustahil kalau ada. Ya. Yang kedua, aku punya rumah, 2 lagi besar. Aku bagi 2. Yang satu buat aku, cukuplah. Yang satu buat kamu, mau nggak? Yang ketiga, ini lebih fantastis lagi. Aku punya 2 istri. Coba pandang, mana yang lebih kamu condong kepadanya, tak ceraikan, nikahilah. Loh, zaman kita satu aja nggak bisa habis, apalagi 2 kan gitu. Nah ini, masya Allah, luar biasa. 3 yang seperti ini ditawarkan kepada sahabat Ansariyah. Lantas apakah Abdurrahman bin Auf, sahabat mulia, punya pikiran aji mumpung kayak kita? Wah, mumpung nih, bahasanya dapat ketiban rezeki nomplok. Wah, ini udah sih, enggak. Beliau mengatakan apa? Cuma satu, dullani al-suq. Coba tunjukkan aku di mana pasar. Ini juga bentuk isar. Ya, dia sebenarnya butuh tempat tinggal, ya kan? Kemudian juga butuh pekerjaan, juga butuh pendamping. Tapi karena ini dia isarnya mengedepankan yang lain lebih besar, maka dia nggak terima, tidak menerimanya. Nah, sebaliknya sahabat Ansari ini juga sama. Dia ini kebutuhan dia, keurusan dia, tapi dia adalah bagi. Nah, itu namanya lah mengedepankan orang lain ketimbang kebutuhan dia. Luar biasa. Ini sebelum ini cerita, masih banyak cerita yang lain. Baik saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sikap yang seperti ini tentunya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan ajaran yang mulia. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Hasyr ayat 9, Al-Hasyr ayat 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim." Dan orang-orang atau penduduk yang lebih dulu menempati tempat negeri itu dan iman sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka, yang berpindah ke negeri mereka. Maksudnya adalah sahabat muhajirin yang dari Mekah ke Madinah. Ini luar biasa keutamaan bagi sahabat Ansar penduduk Madinah. Di
dituliskan dalam Al-Quran dan selalu diingat oleh kaum muslimin, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, abadikan dalam Al-Quran. Ya, kebiasaan atau fitrahnya, layaknya orang itu tidak senang kalau kedatangan tamu berduyun-duyun tinggal bersama dia. Senang apa enggak? Merasa senior, ya kan? Nggak senang. Tapi para sahabat Ansor senang. Mereka gembira dengan kedatangan para sahabat Muhajirin. La yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka tidak mendapati pada diri mereka atau dada mereka kebutuhan dari apa yang mereka diberikan rezeki, dan mereka lebih mengedepankan yang lain daripada diri mereka sekalipun dalam posisi mereka butuh. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia bisa membentengi diri dari kebakhilan, sifat bakhil dirinya, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya, orang yang beruntung. Bayangkan, ini luar biasa. Yuqashuha nafsihi. Kalau kita dilihat-lihat dalam sejarah, semestinya lebih berhak dalam memimpin ya tempat-tempat posisi jabatan di Madinah adalah penduduk Madinah, para sahabat yang tinggal di Madinah, asli Madinah. Tapi Masya Allah, luar biasa, mereka lebih memilih mundur dan memberikan kepada Muhajirin. Nah, ini contoh konkret kita sebagai seorang muslim. Sekiranya ada yang lebih membutuhkan daripada kita, sekalipun kita lebih butuh, maka akhlak yang utama adalah selfishness, yaitu lebih mendepankan orang lain. Baik, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Ali Imran ayat 92. Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan lan itu dalam bahasa Arab itu tidak akan, bukan la lagi, lan, nggak akan. Kalian mendapatkan kebaikan, baik itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa materi, ya, pahala, dan kebaikan masa depan, baik masa depan dia selama hidup di dunia maupun nanti kelak di akhirat, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai, yang kalian sukai. Ya, bukan yang nggak kita butuhkan, tapi yang kita cintai. Kira-kira sudah pernah belum, Mas? Ya, kita punya barang jimat, siji jimat-mat. Ya, si jimat-mat tuh disayang banget. Terus ada orang buat, monggo silahkan ambil aja. Oh, berat, pikir 1000 kali kalau bisa. Oh, tapi gini ya, maju mundur. Ya. Kalau sesuatu yang sudah nggak kita pakai, nyok-nyok aja, ya kan? Ya karena kita nggak butuh. Nah, kita udah gak senang. Tapi coba kita berinfak dengan harta yang kita cintai. Wah, itu pengorbanan besar. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan, Allah Maha tahu niat kalian. Allah Maha tahu apa yang kalian berikan. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita semua tentang karakter seperti ini, ya, dimana di era sekarang ini era generasi yang egois, ya, hanya memikirkan kepentingan pribadi, ya, dia tidak melihat lingkungan sekitar, sehingga tidak
peka terhadap lingkungan sekitar. Ya, kita rasakan juga di tengah masyarakat. Ya, apalagi generasi muda ini terlalu memikirkan kepentingan pribadinya sendiri. Tidak ada seperti zaman dulu ya. Dulu kan kalau bareng-bareng bersama-sama gotong royong, memberikan apa, menawarkan. Sekarang begini semua. Rata-rata ya, saya nggak bilang semua, tapi rata-rata kebanyakan seperti itu. Kenapa? Apa karena kita terlalu cinta sama dunia kita? Ya, yang mana itu nanti kelak kita akan tinggalkan semua. Ya, ini pelajaran bagi kita semua. Untuk kita ini sadarlah, kita makhluk sosial, kita tidak hidup sendiri, kita hidup bersama-sama, kita hidup barengan, sehingga ini yang kita butuhkan, al-ithar, mengorbankan sesuatu yang kita cintai. Ibadillah rahimahullah. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam firman Allah yang lain, Surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan kalian itu menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyyin. Tapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab dan para nabi, wa atal mala ala hubbihi. Nah ini, dan memberikan harta atas dasar dari yang dia cintai. Kepada siapa? Dzawil qurba, kerabat dekatnya, saudaranya, adiknya, kakaknya, ibundanya, ayahnya. Ya, inilah kebaikan. Sebagaimana Allah berikan keterangan dalam surat Al-Baqarah ayat 177, kebaikan seperti itu. Tapi perlu kita cermati bahwa wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba ini yang mampu mengerjakan siapa? Mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang gak ada imannya kepada Allah, gak ada imannya kepada akhir, gak mungkin bisa melakukan seperti ini dengan sukarela dari harta yang dia cintai. Ya. Lalu qurba wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal sabil, dan mereka yang terputus tujuannya, jalannya, wasailin, dan orang-orang meminta, wa fir riqab, wa aqamas shalah, wa ataz zakat, mereka yang menegakkan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, mereka-mereka yang menunaikan janji mereka, idza ahadu, bila mereka berjanji, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Kebaikan itu adalah orang-orang yang sabar dalam masa-masa sulit, ketika tertimpa musibah, ketika dirundung masalah. Yang baik adalah yang sabar, tidak curhatan, apalagi ke media sosial. Media sosial itu bukan tempat curhat. Salah itu, salah besar. Emang mereka bisanya apa pada kita? Ngasih saran doang, nggak bisa ngasih memecahkan masalah. Jadi kalau kita punya masalah nih, apapun masalahnya, dirundung masalah, setelah tiba masalah ini datang lagi. Pernah mengalami? Saya pun juga pernah, bahkan sering. Ya. Tapi bagaimana solusinya? Yang pertama, sabar, tahan emosi, ya, hafsun nafsi al-jaza, jadi tahan diri dari mengumpat. Memang harus dikuatkan ya, tapi kemana? Gitu. Ya, tapi kemana? Kalau orang yang cuma pikirannya diri sendiri atau
yang dipikirkan dirinya sendiri, ya media sosial. Tapi kita punya Allah, kenapa nggak kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini masalahnya, masalah sosial kita seperti ini. Ya, sehingga ketika dilontarkan ke media sosial tambah masalah. Iya, tambah masalah. Dulu pernah ketika saya masih kuliah itu masih di dars pelajaran di luar kuliah, ada kayak ikon ini belajar usul fikih bersama guru kami dari Maluku. Ya, beliau masya Allah perhatian banget sama murid-muridnya dan lemah lembutnya ngalahi orang Jawa, lembut banget padahal bukan orang Indonesia. Ya lembut banget, masya Allah. Kita ini cuma bersepuluh. Ya, kita baca kitab belajar al-waraqat dan usul fikih. Suatu ketika saya ada masalah, baik masalah ekonomi, masalah keuangan dan sebagainya. Saya juga kuliah sambil bisnis. Nah, ketika bisnis ada masalah, ya karena kan ekspor impor kan, ini masalahnya agak terhambat gitu. Dan itu nilainya nggak sedikit. Anak kuliah punya sambilan nilainya nggak sedikit, itu puluhan juta, ratusan juta. Itu ada masalah di situ. Wah, ini pikirannya itu bayangkan minusnya sekian ya. Sampai ke bawah ke majelis. Saya nggak pernah kok sampaikan media sosial, sampai ke bawah ke majelis. Yang biasanya fokus, yang biasanya di depan nulis, ini kok domblong bahasanya gitu, bengong gitu. Ditambah sama syekh, kamu nggak pengen bengong aja gitu. Oh, nggak apa-apa sih, kayaknya ada masalah. Diperhatikan dari Allah sama, kayaknya kamu ada masalah. Jujur aja, mau jujur gimana, mau ndaknya gimana? Iya sih, tapi saya nggak mau cerita. Oh, ya udah. Kalau kamu boleh kasih saran, kalau kamu punya banyak masalah, ya jangan bengong sendiri. Coba ambil air wudhu, pergi ke masjid. Ya saat itu suruh pergi ke Masjid Nabawi, di tengah-tengah di foto di bawah payung. Coba kamu sholat di situ, coba kamu sebutkan apa menjadi masalahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta diuraikan masalah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar, jangan banyak cerita orang lain. Masya Allah. Nah, selama saya ini tetap saya amalkan itu, dan itu Masya Allah buat kita tenang. Nah, yang seperti ini adalah jalan agar kita itu bisa sabar. Makanya orang yang sabar dalam masalah, menghadapi masalah, orang yang menang, yang tegar. Ya, karena orang yang kuat bukanlah orang yang pintar gelut. Dah, laisa syadid bil musarah. Orang yang bukanlah orang yang kuat itu yang pandai gula, banding-bandingan, berantem. Dah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'inda al-khata', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Marah itu kan sebabnya banyak ya. Karena sedih bisa marah, ya kan? Karena banyak masalah udah dibunuh pun bisa marah. Karena kita lagi ngatur orang nggak bisa diatur, kita marah. Tapi orang yang keren, yang elegan adalah yang bisa menguasai amarahnya. Oh, itu jarang, ya, jarang sekali bisa menahan amarahnya. Tapi dia berusaha nyari solusi, kemudian itu terpecahkan, itu sulit. Itu bukan hal yang mudah, hal yang berat. Memang perlu kita coba dan kita gali terus. Ya ikhwatal iman, ahibati fillah wa ahibati wa rahimakumullah. Tadi ya, yang namanya kembali kepada materi, sehingga kita ini dituntut ya memiliki keutamaan akhlak yang mulia ini, al-ithar, mendahulukan orang lain. Baik ikhwatal iman, rahimakumullah. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kabar gembira kepada mereka yang berikhtiar, ya, mendahulukan kepentingan orang lain untuk orang lain. Disebutkan dalam surah Al-Insan ayat 12 dan 13,
wa jazahum bima sabaru. Allah membalas mereka dengan apa yang mereka sudah lakukan, yaitu sabar. Balasannya apa? Jannatan wa harira, surga, ya, harir dan kain sutra, muttaqiina fiha 'alal araik, mereka bertelekan duduk santai di atas permadani-permadani. La yarawna fiha syamsan wala zamharira, mereka tidak melihat matahari, artinya segitu menyengat, tidak pula gelap. Tidak. Jadi surga itu diceritakan oleh Nabi SAW, kondisinya itu kayak mendung-mendung gimana gitu. Tidak yang menyengat, yang tidak panas, yang gelap, luar biasa. Nah, bagi siapa yang mau sabar. Baik, ikhwatal iman rahimakumullah, yang dimaksud di sini oleh Al-Imam Al-Fakhrazi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, itu mengatakan wal makna wa jazahum bi sabrihim 'alal ithar, dan Allah membalas sabar mereka karena berbuat ithar. Ya, sabar karena ithar, sabar karena mendahulukan orang lain itu berat. Ya, tidak mudah, butuh sabar. Ya, kita butuh ini kita. Ya, kadang Nabi SAW kisah, beliau itu nggak makan 2-3 hari. 2-3 hari, akan lebih dari sabar. Ada kurma 1-2 biji. Kemudian datang seorang ibu dengan anaknya meminta kurma itu. Ya Rasulullah, saya belum makan kemarin. Ya, ini ibu tahu nggak Pak Rasulullah belum makan 2-3 hari? Nggak tahu. Kalau kita gimana? Kita kasih tahu kan? Jangankan kamu Bu, saya aja belum makan 3 hari, minta-minta kan gitu kan ya? Ya, itu nggak ikhlas. Nabi SAW ketika mau melumat itu nggak jadi, dikasihkan semua. Itulah ikhlas. Lantas apa efek dampak dari memberikan pada dia butuh? Lebih lapar lagi. Dan Nabi SAW sabar. Nah, inilah balasannya. Jadi kalau kita ingin bisa mudah untuk berikhtiar, maka bayangkanlah itu bayangan-bayangan surga, sehingga kita mudah, sehingga kita begitu enteng mengatur dunia. Harusnya bagi seorang muslim menjadikan dunia itu di genggaman. Tahu genggaman? Bisa kita atur. Ya. Dan akhirat ada di hati. Artinya di hati gimana? Akan selalu berada kepikiran terus. Beda dengan dunia. Dunia gampang. Ya. Dunia mudah. Kita ini sudah nggak punya, mikirnya dunia terus, nggak kaya-kaya. Akhirat nggak kepikiran, dan rugi kuadrat. Ya kan? Rugi kuadrat. Beda dengan orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita punya kawan-kawan yang Masya Allah biasa, ahli ilmu, ahli ibadah, bersolat kepada Allah, lebih kaya dari kita. Banyak ya, orangnya sederhana. Bahkan kalau dibilang orang kaya sini itu kayak sedikit gaya-gaya, mereka biasa aja ya. Ada kawan kita yang namanya Syekh Yusuf Al-Khair, Alhamdulillah Ta'ala. Beliau itu orang sugih benar, kaya, tapi sederhana. Beliau punya, seingat saya, 5 kilang minyak. 5 loh ya. Jadi sehari itu mau tidur mau enggak, beliau sehari itu menghasilkan 15 miliar per hari. Nah, kita bayangin aja kapan dapat segitu ya. Pejabatnya nggak pernah dapat segitu ya. Itu hitungan bangunan. Ini belum per hari 15 miliar. Punya hotel di Mekah berapa? Dan itu bintang 5. Tapi beli luar biasa. Lu HP-nya lebih bagusannya saya. Ya. Lu biasa, HP-nya biasa. Bah kalau antri-antri yang biasa, bajunya biasa sekali. Nggak kelihatan orang kaya. Ya, mobilnya, apa lagi? Biasa banget. Biasanya kan kalau orang kaya itu pengen prestis ya,
pengen menampakkan siapa jadi dirinya, oh mobilnya bagus, pakainya bagus, kan gitu. Beliau biasa, dunia, gitu loh. Dunia itu sebarang titipan, tidak perlu begitu. Beliau tapi masya Allah biasa. Beliau per bulan itu mengundang para penuntut ilmu, para pelajar, mahasiswa, jumlahnya lebih dari 3.000, dan setiap mahasiswa itu dikasih kurang lebih berapa ya, 700.000, dan itu uang enggak ditanya dulu kamu miskin, enggak, kasih aja uang di karung, kasih bagi ya. Dan lu pakai apa itu, penutup muka dengan kenal, bagi ya. Setiap bulan juga beliau memberikan kurang lebih 5.000 para janda dan duafa, masya Allah. Dan setiap pekan, bahkan setiap hari mendatangkan 1 kontainer isinya makanan untuk jamaah dibagi-bagi. Dan kata beliau ketika kita ada pertemuan itu, saya heran setiap kali menghabiskan uang untuk di jalan Allah, Allah bukakan rezeki dari yang lain. Saya bingung menghabiskan gimana. Coba kalau itu di Indonesia ya, mustahil kalau bisa ada. Ya masya Allah, luar biasa. Kalau orang mereka itu kaya, luar biasa, tapi apa? Tidak menjadikan kaya itu di hati mereka. Mereka berikan, itu namanya mereka butuh, iya butuh, tapi mereka lebih butuh akhirat. Itulah moto para sahabat. Abdurrahman bin Auf itu ketika wafat beliau itu mewariskan kurang lebih, kan isinya 2. Yang pertama dikasih 12.000 dinar. 1 dinar kurang lebih sekarang berapa ya? 2,5 juta atau 3 juta. Antum kali aja 12.000 berapa triliun? Berapa miliar? Ya, itu belum yang istri yang berikutnya 12.000 dinar kepik emas dan punya perdagangan. Sampai dibilang para sahabat, sekiranya kalau Abdurrahman bin Auf itu buka batu mesti ada emasnya, saking kayanya. Tapi beliau luar biasa. Suatu ketika penduduk Madinah mengalami masa paceklik, semua mahal tinggi, barang pokok habis. Kemudian Abdurrahman bin Auf mendatangkan 500 ekor unta dengan isinya. Itu miliaran, puluhan miliar. Kata beliau, ya, didatangi para tengulak, yuk siapa yang berani beli ini semua? Ada belum? Saya 5.000 dinar, kurang, cuma segitu doang. 9.000, mentok 10.000. Ada yang bisa lebih lagi? Kata mereka, siapa yang berani membayar sebanyak itu, lebih daripada itu? Ada. Allah, Masya Allah, tak berikan semua hati seluruhnya. Luar biasa. Itulah sahabat. Sedangkan kita kecenderungan pada dunia itu kita masih besar, sehingga target motivasi akhirat itu sangat kecil. Jangankan itu, untuk perkara sholat aja, ya kita nggak bisa itar dari pekerjaan kita. Oh, dulu kerjaan masih ntar lagi mau rampung. Padahal Allah sudah manggil. Ya. Kalau kita mau belajar itar, belajarlah dimulai dari sholat kita. Ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, kita sibuk, Allah panggil. Saya juga butuh ini, tapi kita lebih butuh pada Allah. Tutup, berangkat, sholat dulu. Coba perhatikan, dimulai dari itu saja. Ketika itu kita sudah mulai terbiasa, maka beranjak ke yang lainnya. Ikhwatal iman rahimahullah. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ini itu banyak sekali. Ya. Di antaranya saya tidak akan sebutkan semua. Rasulullah SAW suatu ketika didatangi oleh seorang pemuda. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Seorang pemuda ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ay sadaqati a'dhamu ajran. Sedekah apa yang pahalanya paling besar? Nah, para sahabat ini keren.
Kalau beramal, cari yang kira-kira nilai pahalanya lebih besar, paling besar. Bukan sekedar beramal, tapi cari pahala yang paling keren. Ya. Nah, qala anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Kata Nabi SAW, engkau sedekah sedangkan kamu dalam kondisi sahih, sehat walafiat, syahih, pelit. Nah, dalam kondisi itu kamu sedekah, itu pahala yang paling besar. Kenapa? Karena biasanya kondisi paling pelit, paling mirip, susah untuk sedekah. Karena itu yang dia cintai. Wa takhshal faqra wa ta'mal ghina. Kamu takut fakir, berharap kaya. Ya, pada posisi itulah sedekah terbaik kondisinya. Pada posisi kita mengharap kaya dan juga takut fakir. Wala tumhil hatta idza balaghatil hukum, maka jangan kamu sepelekan sampai nyawa di tenggorokan. Qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan. Kamu mengatakan, oh ini buat fulan segini, buat fulan segini, buat fulan segini. Itu kepentingan dia itu kasih. Dalam kondisi dia butuh dan berharap kaya. Ya, ikhwatul iman rahimahullah. Kadang kita ini dalam beribadah itu pertimbangannya banyak. Pertimbangan terbanyak itu untuk diri sendiri. Kadang itu baik, itu saya gini. Nah, itu wajar, itu manusiawi. Ya, itu manusiawi. Tapi cobalah kita manage hati kita, raga kita ini, agar kita ini selalu mementingkan akhirat kita. Ya. Untuk apa sih kita hidup dunia? Tujuannya untuk apa? Dan mati itu sudah pasti. Ya. Dan umur itu kita sudah tahu lah, mentok sampai berapa. Amal kita yang nggak tahu. Kita mau beramal apa? Apakah amal diterima atau enggak? Kita ini nggak tahu. Nah, makanya selalulah berusaha untuk beramal dan berbekal, karena kita nggak tahu amalan mana, bekal mana untuk akhirat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masalahnya. Ajal kita sudah tahu, maksudnya apa? Sudah pasti. Ya, rentang umur rata-rata orang mati itu kita nggak tahu. Tapi amal kita, kapan kita beranjak untuk beramal, kapan kita untuk tergerak untuk amal, dan apakah amal kita itu diterima atau tidak, kita nggak tahu. Lantas kemudian kenapa kita masih santai? Ya, ini kita belajar, ya, belajar untuk memperbaiki karakter kita, belajar untuk memahami apa yang harus menjadi prioritas hidup kita dalam kehidupan ini. Jangan sampai prioritas kehidupan kita itu adalah sesuatu yang nanti bakal kita tinggalkan. Ya. Baik, ikhwatul iman, yang terakhir ini penting. Ya. Cara kita bagaimana mempermudah untuk kita ini bersikap itsar, ya, mendapatkan orang lain. Yang pertama disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, kitab Thariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, jilid yang pertama halaman 448. Beliau mengatakan, ahaduha an takuna tabi'atuhu layyinatan munqadatan silsilatan laysat bijafiyatin wala qasiyah. Yang pertama kali untuk dipersiapkan, untuk diperbaiki adalah tabiatnya haruslah memiliki tabiat yang lembut, munqadah, peka, bukan jafiyah, bukan keras, bukan juga dingin. Beda ya, keras sama dingin itu beda. Dingin itu seperti apa sih? Dingin itu ya tidak peka,
ya dingin itu, ada orang lain di depan mata dia jatuh bruk, biarin aja. Malah yang pertama kali dia lakukan apa? Buka HP, di videoin. Nah ini tingkah laku yang buruk yang seperti ini. Harusnya pertama kali apa? Ya kita perhatian sama orang yang kena musibah dan kita lakukan seperti itu, dan kita yang pertama kali jadikan itu. Yang kedua, an yakuna imanuhu rasikhan wa yaqinuhu qawiyan. Imannya harus kuat dulu. Perbaiki iman dengan belajar tauhid. Dan yakinnya harus kuat. Nah, yakin dia kepada Allah harus kuat. Karena untuk mendapatkan akhlak ithar di sini adalah hasil dari kuatnya iman kita kepada Allah. Yang ketiga, kuwatu sabrihi wa thabati. Sabar yang kuat dan ketegaran yang kuat. Memiliki sabar yang kuat, ketegaran yang kuat. Kadang orang tuh pengen istiqomah karena pengen seperti ini, sudah berazam, tapi di pertengahan jalan ada aja pembisik, entah pembisik setan yang ada di dirinya. Jangan salah, masa kamu gitu. Pembisik setan nih mesti ada. Nggak mungkin tidak ada, mesti ada. Karena setan tugasnya satu, menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Yang kedua, mengajak orang, merangsang orang untuk berbuat dosa. Itu bisikannya. Kalau kita nggak bisa merangi itu, kita kalah. Ya, kita bukan memiliki jiwa-jiwa pejuang. Ya, maka ini yang paling penting adalah kita harus sabar dalam menghadapi bisikan setan, dan juga harus tegak. Ya, entah itu bisikan syaitan, entah itu bisikan teman, atau celotehan kawan. Kadang kawan celoteh gitu, soalin lah, sebagainya lah. Wih, kamu sekarang berubah lah. Nah, dibilang gitu aja nggak jadi, minder. Itu kurang sabar, kurang tegar. Orang tegar nggak peduli mau bilang orang apa, aku urus bahasanya. Aku pengen baik, aku pengen berusaha memperbaiki diri. Baik, Allah. Mungkin ini yang disampaikan kepada beberapa kita semua, agar kita ini menjadi seorang muslim pribadi yang berkarakter, yang memiliki keteguhan dan kesabaran, dan juga kepekaan terhadap lingkungan sekitar dan kebutuhan orang lain, dan juga bisa mudah untuk kita ini mengedepankan orang lain daripada diri kita. Wallahu ta'ala bishawab. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.